Pasukan Baret Jingga dari Yonko 462 Paskhas TNI AU akan segera diberangkatkan untuk bertugas di Papua. Meski tugas mereka adalah operasi pengamanan perbatasan RI PNG, tapi tak menutup kemungkinan akan menghadapi aksi teror KKB Papua. Terlebih lagi, kelompok kriminal bersenjata KKB, baru-baru ini menyatakan siap melanjutkan perang di tahun 2022. Meski demikian, pasukan Yonko 462 Paskhas TNI AU tetap siap dan segera berangkat ke wilayah penugasannya di Papua. Melansir dari laman paskhas.mil.id, bertempat di halaman depan Mako Yonko 462 Paskhas, Komandan Batalion Komando 462 Paskhas Letkol Pas Muhammad Junaidi memimpin apel pelepasan prajurit Yonko 462 Paskhas dalam rangka penugasan operasi pengamanan perbatasan RI PNG kewilayahan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Senin tanggal 3 Januari tahun 2022. Pada pelaksanaan apel pelepasan pemberangkatan tersebut Danyonko 462 Paskhas dalam amanatnya menyampaikan untuk menjaga nama baik satuan. Dalam pelaksanaan penugasan selalu jaga nama baik satuan. Karena tugas itu merupakan suatu kehormatan, tugas itu adalah merupakan harga diri kita dan harga diri satuan, tugas itu merupakan suatu kebanggaan. Jadi saya harapkan kepada prajurit Yonko 462 Paskhas agar dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik, ujar Danyonko 462 Paskhas. Dimanapun bertugas, bersama satuan apapun lakukan setiap penugasan sebaik-baiknya. Jadikan kalian itu menjadi satu tim yang utuh solid, jangan ada perpecahan sehingga kalian akan sanggup melaksanakan tugas kalian dengan baik, tambahnya. Ikut dalam pengantaran tersebut Wadanyonko 462 Paskhas Mayor Pas Dendra Istiana Dharma, para perwira, dan Simayon, Ketua Pengurus PIA Ardia Garini 014-G.I Yonko 462 Paskhas Mi. Nidia Junaidi beserta pengurus dan keluarga besar Yonko 462 Paskhas. Satgas Lanut Paskhas segera bertugas. Sebelumnya, hal serupa juga dilakukan Satgas Lanut Yonko 469 Paskhas. Satgas Lanut Yonko 469 Paskhas akan melaksanakan berbagai rangkaian tahapan sebelum diberangkatkan melaksanakan tugas operasi pengamanan bandara daerah rawan Papua. Salah satu rangkaian yang harus dilalui yakni pemeriksaan kesiapan operasi Riksiapox, yang dilakukan secara bertahap dan bertingkat. Asops Kasau Marsekal Muda TNI M. Hairil Lubis, dan Kor Paskhas Marsda Eris Widodo, dan Min 3 Paskhas Kolonel Pas Deni Ramdhani, Asops Kor Paskhas Kolonel Pas S. Tambunan, beserta rombongan dari Mabesau dan Korpaskhas melaksanakan pengecekan sekaligus Riksiapox Satgas Pam Bandara Rahwan Papua di lapangan Yonko 469 Paskhas Pancawara, Kamis tanggal 23 Desember tahun 2021. Usai menerima paparan dari Danyonko 469 Paskhas selaku dan Satgas Letkol Pas Roni Cahyo Setiawan, Asops Kasau langsung menuju lapangan Pancawara untuk mengambil apel gelar perlengkapan. Yang diikuti oleh seluruh jajaran Satgas dan diikuti gelar secara virtual dari Yonko 467 Paskhas, Yonko 462 Paskhas, Yonko 465 Paskhas, dan Pusdiklat Paskhas. Asops Kasau didampingi dan Korpaskhas dan rombongan mengecek semua perlengkapan Satgas mulai perlengkapan perorangan maupun kelompok. Sekadar diketahui, pasukan Paskhas yang dikenal dengan Baret Jingga ini merupakan pasukan dari TNI dari Matra Udara, atau TNI AU. Paskhas TNI AU merupakan pasukan tempur yang bersifat infanteri dengan format organisasi tempur yang khas bagi kebutuhan Matra Udara. Paskhas TNI AU menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem senjata Matra Udara. Paskhas memegang predikat pasukan khusus Angkatan Udara satu-satunya dan berkualifikasi terlengkap di dunia.
Dikutip dari buku All-in-One Tes Masuk TNI Polri 2015, karangan Tim Edukasi Indonesia, Paskhas TNI AU memiliki berbagai kemampuan tempur khas matra udara. Di antaranya pengendali tempur, dalpur, pengendali pangkalan, dalan, sar tempur, jumping master, pertahanan pangkalan yang meliputi pertahanan horizontal, hanhor, dan pertahanan vertikal, hanver penangkis serangan udara, jungle warfare, air assault, mabot, raid operation hingga kemampuan anti-teros aspek udara yang dikenal sebagai ATBARA, anti pembajakan udara. Meski lekat dengan udara, Paskhas TNI AU juga mahir untuk bertempur di hutan, perkotaan, laut maupun pantai. Ketangguhan prajurit Paskhas TNI AU ini ditakuti dunia bahkan oleh tentara negara maju sekelas Australia. Diketahui pasukan berkekuatan luar biasa ini satuan paling minim informasinya, makanya sering membuat musuh susah untuk menebaknya. Pasukan ini dikenal pula sebagai Korps Baret Jingga, mengingat baret yang digunakan berwarna jingga. Paskhas memang pasukan khas. Kekhasannya atau ciri khasnya adalah terdapat pada kemampuan para personel pasukan itu untuk mengoperasikan bandara atau pangkalan udara. Sebagai pasukan elit andalan TNI AU, tugas utama Paskhas adalah menjaga pangkalan udara dan semua asetnya. Dalam peperangan, tugas utama mereka juga menguasai pangkalan udara lawan dan kemudian mengoperasikannya. Itulah kekhasan pasukan Paskhas, yakni kemampuan mengoperasikan pangkalan udara untuk penerbangan pesawat. Satu-satunya pasukan elit TNI yang bisa mengoperasikan bandara atau pangkalan udara memang hanya Paskhas. Mereka telah mendapat pelatihan mengoperasikan pangkalan udara secara memadai.